Inilah wajah mukjizat Ekaristi, di mana hosti berubah menjadi daging yang berdarah. Kejadian ini terjadi di Buenos Aires, Argentina, yang pada saat itu Paus Fransiskus yang sekarang menjadi pemimpin gereja Katolik masih menjadi uskup yang bertugas di daerah itu. Mari kita saksikan cerita mukjizat Ekaristi di Buenos Aires. Pada tahun 1996, terjadi mukjizat Ekaristi di sebuah gereja di Buenos Aires, Argentina. Seorang wanita menemukan hosti yang dibuang di tempat lilin dan memberitahukannya kepada Pater Alejandro Pezet yang memimpin misa pada saat itu. Karena Pater Alejandro Pezet tidak dapat memakannya, maka dia menempatkannya dalam wadah air supaya hosti tersebut dapat larut sesuai dengan hukum gereja dan menempatkannya di dalam tabernakel. 8 hari kemudian, ketika Pater Alejandro memeriksa hosti tersebut telah berubah menjadi daging yang berdarah. Kejadian itu dilaporkan kepada Uskup Auxiliar Buenos Aires, Jorge Bergoglio, yang sekarang menjadi Paus Fransiskus. Dan daging dan darah tersebut disimpan kembali dalam tabernakel sebagai rahasia internal untuk diinvestigasi. Setelah beberapa tahun, karena daging dan darah tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pembusukan sama sekali, Uskup Jorge Bergoglio pada tahun 1999 menugaskan Dr. Ricardo Castañón, seorang antropolog forensik, untuk menganalisis daging dan darah tersebut. Dr. Ricardo Castañón menemukan bahwa golongan darah tersebut adalah AB, sama dengan golongan darah yang ada di kain kafan Turin, dan sampel tersebut mengandung DNA manusia dari Timur Tengah. Ia lalu mengambil sampel daging dan darah tersebut dan mengirimkannya ke New York untuk penelitian lebih lanjut. Dr. Ricardo Castañón sengaja tidak memberitahukan asal-usul daging dan darah tersebut untuk menghindari prasangka para peneliti terhadap sampel tersebut. Salah satu peneliti di New York, Dr. Frederick Zugibe, seorang kardiologis dan forensik patologis, mengatakan bahwa sampel merupakan daging dan darah manusia asli. Dr. Zugibe melanjutkan, fragmen daging yang dianalisis merupakan miokardium atau otot jantung yang ada di lapisan dinding ventrikel dekat dengan katup. Otot jantung tersebut dalam keadaan mengalami inflamasi dan terdapat banyak sekali sel darah putih. Dr. Zugibe mengatakan, ini mengindikasikan bahwa otot jantung masih hidup ketika sampel diambil. Karena sel darah putih akan mati ketika ditempatkan di luar organisme hidup. Sel darah putih memerlukan organisme yang hidup untuk tetap aktif. Dia menambahkan, sel-sel darah putih ini menembus jaringan otot jantung yang mengindikasikan bahwa sampel jantung ini mengalami stres yang berat. Seperti pemilik jantung ini dihajar dengan parah di bagian dada. Dua jurnalis Australia, Mike Willese dan Ron Tesoriero, yang ikut menginvestigasi kasus ini sangat terperanjat melihat hasil analisis dari Dr. Zugibe.
karena mereka tahu dari mana asal-muasal sampel tersebut. Mike bertanya pada Dr. Zugibe, berapa lama sel darah putih akan tetap hidup jika mereka diambil dari jaringan manusia yang sudah lama disimpan dalam air? Dr. Zugibe menjawab, seharusnya sel darah putih sudah mati hitungan menit setelah jaringan tersebut ditaruh dalam air. Dr. Zugibe juga ingin tahu dari mana sampel ini didapat. Mereka memberitahukan Dr. Zugibe asal mula kejadian ini sampai sekarang. Sampel tersebut berasal dari hosti yang telah dikonsentrasi, yang telah berubah menjadi daging dan darah. Sampel tersebut sudah 3 tahun berada di dalam air sampai pada waktu analisis ini. Selanjutnya Dr. Zugibe menanggapi dengan keheranan. Mengapa dan bagaimana hosti yang telah dikonsekrasikan berubah dan menjadi daging dan darah manusia yang hidup menjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam sains? Sebuah misteri yang betul-betul di luar kompetensi ilmu pengetahuan.